Suatu hari di pertengahan tahun 1908, seorang bocah berusia 6 tahun termangu di depan rumahnya melihat beberapa orang yang dirantai dan ditangkap serdadu Marsose Belanda. Dia lalu bertanya kepada neneknya, "Siapakah orang-orang itu?" Neneknya pun menjawab singkat, "Itu adalah orang-orang Kamang yang melawan Belanda." Bocah kecil itu merekam memori saat melihat sekitar selusin serdadu Marsose berjaga di jembatan dekat rumahnya di Bukit Tinggi selama beberapa minggu. Serdadu bersenjata senapan dan bayonet itu menodong dan menggeledah setiap orang yang masuk dan keluar kota. Bocah yang menyaksikan kekejaman serdadu Belanda itu adalah sang proklamator, Muhammad Hatta. Dari peristiwa inilah pertama kali tertanam dalam hatinya tekad untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan Belanda. Kisah itu tertulis dalam buku autobiografinya, Memoir Muhammad Hatta. Waktu kutanya kepada pamanku, apa sebab orang-orang yang lewat diperlakukan seperti itu? Ia ceritakan peristiwa pajak, plakat panjang, dan perang Kamang, tulis Hatta dalam bukunya tersebut. Tak banyak yang bisa ditangkap oleh Hatta kecil dari apa yang diceritakan pamannya pada saat itu. Yang diingat Hatta pada waktu itu adalah Belanda tidak bisa dipercaya. Mereka melanggar janji, dan dalam jiwa Hatta langsung tertanam perasaan Belanda itu jahat. Penangkapan orang-orang itu berawal dari pemberontakan terhadap Belanda di Kamang, sebuah nagari sekitar 16 km dari Fort de Kock atau Bukit Tinggi. Perlawanan terhadap Belanda itu sendiri bermula dari rencana pemerintah Hindia Belanda menarik pajak kepada masyarakat sebagai ganti kebijakan tanam paksa. Sebelumnya, pemerintah kolonial memang menerapkan kebijakan agar masyarakat menanam kopi dan dijual kepada pemerintah Belanda. Kebijakan blastinglah yang menggantikan, bahkan lebih mengerikan dari kebijakan tanam paksa itu. Belanda menetapkan pajak 2% terhadap semua penduduk di Sumatera Barat yang disebut blasting atau pajak penghasilan dari hasil kekayaan sawah dan ladang. Tidak hanya itu, hewan ternak yang disembelih untuk upacara adat dan hari raya agama pun dikenakan pajak sebesar 3 gulden. Parahnya lagi, pemasukan dari harta pusaka juga diberlakukan pajak. Mama atau paman yang dituakan dalam susunan kekerabatan Minangkabau bertanggung jawab membayar pajak harta pusaka atas kaumnya. Jika pajak tidak dibayar, harta pusaka boleh disita oleh Belanda. Ninik mama dan datuk banyak yang diancam penjara atau diasingkan. Orang Minangkabau jelas merasa bahwa kewajiban membayar pajak langsung itu sebagai pelanggaran berat atas perjanjian plakat panjang, yakni perjanjian antara Belanda dan Minangkabau untuk mengakhiri Perang Padri pada tahun 1833. Seperti diketahui, salah satu butir kesepakatan dalam plakat panjang adalah Belanda tidak akan mengenakan pajak langsung kepada orang Minangkabau. Tentu saja kesemena-menaan ini membangkitkan rasa penindasan yang jelas harus dilawan. Penolakan blasting ini bergema di seluruh pelosok nagari di ranah Minang waktu itu. Para ninik mama, ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang menggelar berbagai rapat menolak pajak ini. Rapat dihadiri oleh utusan-utusan dari Laras Agam Tuo, Lubuk Basung, Manggopoh, dan lain-lain. Semua utusan sepakat dan dengan kebulatan tekad melancarkan aksi untuk menentang peraturan pajak itu. Masyarakat ikut mendukung. Di banyak tempat mulai berterbaran selebaran anti pajak. Hal ini membuat geram J. Westeneng, kepala kontrolel Ot Agam. Westeneng ini pula lah yang nantinya memimpin penyerangan terhadap Negari Kamang. Laras Banuampu terang-terangan menyatakan ketidaksanggupan rakyat untuk membayar pajak. Di Baso, Canduang, dan Ampe Angke, sekitar 200 orang penduduk melakukan long march. Mereka berunjuk rasa menentang kebijakan semena-mena itu.
Kian lama jumlahnya kian banyak. Belanda panik. Pengunjuk rasa dan para nini mama banyak yang ditangkap dan dipenjarakan di Padang. Selain unjuk rasa, juga mulai terdengar seruan perang Sabil dan mati Syahid. Di surau-surau terdengar orang meratib. Banyak pula yang mulai berlatih silat. Masjid Talua merupakan saksi sejarah dari Perang Kamang, sebab di tempat ini menjadi pusat pelatihan rakyat Kamang menghadapi Belanda. Seruan perang fisabilillah dan mati syahid yang paling kuat berasal dari Kamang. Dan akhirnya perang itu pun terjadi. Senin 15 Juni 1908, seorang warga Mage datang ke kantor Laras untuk membayar belasting, dihadang sekelompok masyarakat yang menolak belasting. Laras Mage yang bernama Warido marah kemudian melaporkan kejadian ini kepada Westeneng di Bukit Tinggi. Westeneng kemudian mengerahkan 160 orang serdadu yang dipecah menjadi 3 pasukan. 80 serdadu masuk dari Tanjung Alam dipimpin oleh Westeneng sendiri. 30 serdadu masuk dari Gadut dipimpin oleh Letnan Cerik dan Letnan Hein. 50 marsose lagi masuk lewat Biaro dan dipimpin oleh Letnan Schap dan Letnan Boldik. Laras Warido yang berpihak kepada Belanda juga ikut bergabung dengan pasukan ini. Dalam perjalanan, pasukan Belanda dihadang oleh para pejuang. Di Mage, perlawanan dipimpin oleh Datuk Perpati. Pasukan Letnan Schap dan Boldik yang masuk lewat Biaro berbelok ke Mage. Sampai di Mage, mereka dihadang oleh pasukan Datuk Perpati. Pertempuran pun tak terelakkan. Dalam pertempuran tersebut, Laras Warido mati terbunuh di tangan Datuk Perpati. Namun sang datuk dan beberapa pengikutnya juga gugur sebagai syahid. Di lain tempat, pasukan yang dipimpin Westeneng bergerak mengepung rumah Haji Abdul Manan, seorang ulama berpengaruh yang mengobarkan perang Sabil menolak belasting. Tapi pengepungan itu tak membuahkan hasil. Haji Abdul Manan sudah pergi ke Kamang bergabung dengan pasukan Datuk Rajo Penghulu. Menjelang tengah malam, pemimpin perang Kamang, Datuk Rajo Panghulu mendapat informasi bahwa pasukan Belanda telah berkumpul di sekitar Kampung Tangah. Mendengar hal tersebut, dia langsung menyiapkan pasukan tempur. Beduk dan kentongan dibunyikan di setiap kampung penanda bahwa perang akan segera dimulai. Ratusan orang dari seluruh kampung yang ada di Kamang mulai berdatangan ke Masjid Talua untuk menerima instruksi penting dari Datuk Rajo Panghulu. Masyarakat yang terdiri dari ratusan orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah selesai salat berjamaah, mereka bergerak menuju Kampung Tangah untuk menghadapi pasukan Belanda. Mereka hanya bersenjatakan senjata tradisional seperti pedang, pisau, parang, dan kampak dengan berani menyerbu pasukan Belanda yang memakai senjata modern. Dengan gagah berani mereka menyelinap di balik rerimbunan padi dan semak belukar. Pedang-pedang berkilatan tertimpa cahaya bulan. Para syuhada ini dengan gesit mulai mendekati pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Saat penyerangan sedang berlangsung, masyarakat Buki yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan datang membantu pasukan Datuk Rajo Panghulu. Serangan tersebut berlangsung sampai sekitar pukul 2 dini hari. Serangan gabungan yang dilakukan oleh pasukan Datuk Rajo Panghulu dan Haji Abdul Manan berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Kemenangan saat itu berada di tangan masyarakat Kamang dan Buki. Tapi menjelang pagi, pasukan Belanda mendapat bantuan dari tentara di Bukit Tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Perang kemudian kembali berkobar. Dalam perang tersebut, Belanda berhasil mengalahkan pasukan Datuk Rajo Panghulu dan Haji Abdul Manan. Kedua pemimpin perang ini syahid bersama puluhan masyarakat di medan tempur tersebut. Saat masyarakat mengurus jenazah para syuhada yang telah gugur, kemudian pada pagi harinya diketahui bahwa di antara patriot yang gugur itu terdapat 2 orang wanita, yakni Siti Asiah, istri Datuk Rajo Panghulu, dan Siti Anisah.
mereka berdua ikut bertempur melawan Belanda dengan menyamar mengenakan pakaian laki-laki. Perang frontal ini merenggut 70 jiwa dari pihak para pejuang. Sedangkan dari pihak Belanda, menurut buku 70 tahun Perang Kamang Manggopo, jumlah tentara Belanda yang tewas dalam penyerangan terhadap Kamang tidak kurang dari 425 orang. Walaupun dalam laporan resmi Westerling, dia cuma menyebutkan kalau di pihak mereka 11 orang yang tewas ditambah 13 orang luka-luka. Padahal saksi mata menyebutkan pasukan-pasukan Belanda yang terluka dan tewas dibawa dengan berpuluh pedati ke Bukit Tinggi. Beberapa pemimpin Perang Kamang seperti Garang Datuk Palindi, Kari Mudo, Datuk Siri Marajo, Pandai Kasumin, Haji Amin dan lain-lain ditangkap tentara Belanda. Mereka ditahan di Padang, Magelang, Makassar, dan Batavia. Beberapa orang pemimpin Perang Kamang ini meninggal dalam pembuangan, seperti Datuk Siri Marajo meninggal di penjara Glodok, Pandai Kasumin meninggal di penjara Makassar, dan Kari Mudo meninggal di Batavia. Pada tahun 1962, pemerintah melalui Menko Hankam Jenderal Abdul Haris Nasution meresmikan makam yang terletak di Dusun Kampung Budi, Jorong Pakan Sinayan, Nagari Kamang Mudi sebagai komplek makam pahlawan Perang Kamang. Setelah dihantam bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkan kekalahan mereka melalui pidato yang disiarkan langsung oleh radio nasionalnya. Kekalahan Jepang adalah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan sokongan dan dorongan para pemuda-pemuda radikal, 2 hari setelah pernyataan kalah Kaisar Hirohito itu, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat, para tentara ekspeta, dan para pejuang lainnya berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Sebulan kemudian, mereka juga mendarat di Surabaya. Atas nama sekutu, tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNE. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tapi tentara Inggris ini juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Tentu saja rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata harus dipertahankan.
Sang merah putih yang telah berkibar di penjuru Nusantara harus terus dikibarkan walau darah dan nyawa taruhannya. Rakyat bergerak di mana-mana mengibarkan sang saka merah putih. Euforia rakyat Indonesia mengibarkan merah putih kemudian dilecehkan oleh sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Victor Willem Charles Ploegman. Mereka memprovokasi dengan mengibarkan bendera merah putih biru di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di Surabaya. Peristiwa pengibaran bendera Belanda itu terjadi pada malam 18 September 1945. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Massa pemuda dan rakyat kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman, residen daerah Surabaya, pemerintahan Republik Indonesia, kemudian mendatangi kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal oleh Sidik dan Haryono. Dia berunding dengan orang-orang Belanda pimpinan Ploegman itu. Sudirman meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Ploegman menolak menurunkan bendera Belanda. Dia tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung panas. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan tersebut. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, sang pengawal residen Sudirman. Tapi naas, dia juga gugur ditembak tentara Belanda. Untunglah Sudirman dan Haryono masih sempat menyelamatkan diri keluar Hotel Yamato. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, dia berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan kemudian mengibarkan kembali bendera itu sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Inggris kewalahan hingga memaksa Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dengan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Indonesia dan tentara Inggris ditandatangani pada 29 Oktober 1945. Keadaan kemudian berangsur-angsur mereda. Namun demikian tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Hanya berselang 1 hari setelah perjanjian gencatan senjata, tiba-tiba terjadi insiden terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur itu tewas sekitar pukul 8:30 malam pada 30 Oktober 1945. Mobil Buick yang ditumpangi Jenderal Malabi saat itu berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Bahkan mobil yang ditumpangi Malabi terkena ledakan granat sehingga menyebabkan jenazah Malabi sulit untuk dikenali. Brigadir Jenderal Malabi ini adalah Komandan Brigade 49 Divisi India dengan kekuatan lebih kurang 6.000 pasukan yang merupakan bagian dari AFNE, pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Kematian Malabi membuat Inggris marah kepada pihak Indonesia. Pengganti Malabi, Panglima Divisi Infanteri India kelima, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansell datang ke Surabaya. Mansell datang dengan kekuatan 24.000 prajurit, 1 peleton artileri, 1 skuadron kavaleri, dan kapal perang serta pesawat terbang.
Pada 9 November 1945, dia mengeluarkan ultimatum yang disebarkan lewat udara, berisikan 3 poin. Yang pertama, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Dan ketiga, pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Pada pukul 10 malam, Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Pemerintah Surabaya mengomando rakyat dan kekuatan perjuangan bersiap untuk menghadapi ancaman Inggris. Pada hari yang sama, Bung Tomo merespon ultimatum Mayor Jenderal Mansert itu. Dia memberikan komando kepada seluruh lapisan kekuatan di Surabaya untuk mengangkat senjata melawan sekutu. Pidatonya disiarkan oleh radio pemberontakan dengan salah satu seruannya, "Merdeka atau mati." Selain Bung Tomo, terdapat juga tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November tersebut. Mereka adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga kiai-kiai pesantren lainnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Sebelumnya pada tanggal 17 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan para santri untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa itu kemudian melahirkan resolusi jihad yang disepakati di Bubutan Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan kemudian pecahlah pertempuran 10 November. Perang yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh tentara Inggris. Sebelumnya mereka menganggap remeh perlawanan rakyat semesta di Surabaya ini. Mereka cukup angkuh dan merasa jumawa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi kenyataannya menaklukkan arek-arek Surabaya tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Di pihak Indonesia melibatkan hingga 20.000 pasukan TKR dari berbagai penjuru Jawa Timur. Pasukan ini juga didukung oleh rakyat pejuang hingga 140.000 orang yang terdiri dari para laskar milisi, santri, dan para pemuda dan pelajar. Komandan BKR Kota Surabaya, Sungkono, dipilih sebagai komandan pertahanan. Kemudian kota Surabaya dibagi menjadi 3 sektor. Sektor timur dipimpin Kadim Prawiro Diharjo, sektor barat dipimpin oleh Kun Kiat, dan sektor tengah dipimpin oleh Kertarto dan Marhadi. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut dan udara. Dari pihak Inggris disebutkan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk menyelamatkan tawanan perang Inggris dan interniran yang masih ditawan Indonesia. Sedangkan dari pihak Indonesia, para pejuang berusaha mempertahankan kemerdekaan dengan enggan memenuhi tuntutan Inggris. Pasukan Inggris terpusat di pelabuhan di sisi utara kota dan sengaja tidak menempatkan pasukan di sisi selatan kota. Pada pertempuran awal ini, Inggris menurunkan 2 brigade dari total 3 brigade divisi India kelima. Pada awalnya Inggris berhasil melucuti senjata pasukan TKR yang berada di Gudang Kalimas. Gerakan Inggris kemudian berlanjut ke selatan dan menyergap pos-pos yang dijaga oleh pasukan TKR. Surabaya dibombardir dari udara dan laut dengan sasaran utama pusat-pusat penting pemerintahan seperti markas pertahanan di Surabaya, kantor gubernur Surabaya, dan markas besar PRI. Para pemuda mempertahankan lini pertahanan pertama hingga pukul 6 sore. Pada malam hari, regu penolong yang terdiri dari para perempuan mulai mengevakuasi korban-korban yang jatuh dalam pertempuran. Pertempuran hari pertama, Inggris berhasil melumpuhkan lini pertahanan Surabaya dan mengumpulkan sebanyak 3.500 interniran di sekitar Hotel Des Indies untuk dievakuasi. Walaupun terdesak pada pertempuran hari pertama, para pemuda Surabaya tidak segera menyerah dan terus mempertahankan Surabaya.
Pertempuran ini berlangsung hingga 3 minggu atau tepatnya 18 hari. Pertempuran akhir antara tentara Inggris dan rakyat Surabaya terjadi di Gunung Sari yang merupakan basis pertahanan terakhir Surabaya. Gunung Sari sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 28 November 1945. Jatuhnya Gunung Sari menjadi tanda jatuhnya Surabaya secara keseluruhan ke tangan tentara Inggris. Meski demikian, sejarah mencatat bahwa perlawanan secara sporadis masih terus berlangsung. Markas pertahanan Surabaya berpindah ke desa Lebaniwaras atau terkenal dengan sebutan Markas Kali. Meski kekuatan tempur Indonesia telah mundur dari Surabaya, tapi kondisi keamanan di Surabaya tak benar-benar bisa dikendalikan oleh pasukan Sekutu dan Inggris. Para penembak runduk atau sniper dari pihak Indonesia masih menempati gedung-gedung tersembunyi. Mereka bertugas mengganggu pergerakan pasukan Sekutu saat memasuki kota. Penulis buku A History of Modern Indonesia, MC Rick Loves, mencatat bahwa peristiwa Perang Surabaya menewaskan sekitar 6.000 hingga 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sementara itu, pasukan Sekutu yang tewas berkisar 600 hingga 2.000 orang. Bagi Inggris, pertempuran Surabaya adalah pengalaman tempur terberat setelah Perang Dunia Kedua. New York Times edisi 15 November 1945 memberitakan serdadu Inggris menjuluki pertempuran Surabaya atau The Battle of Surabaya sebagai inferno atau neraka di timur Jawa. 1 tahun setelah peristiwa patriotisme rakyat Surabaya itu, tepatnya pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.